Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Mengucap Syukur dengan Sukacita, ditulis oleh Win Collier. Sebuah studi yang dilakukan psikolog Robert Emmons membagi relawan menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok diminta menulis jurnal mingguan. Satu kelompok menulis 5 hal yang mereka syukuri. Satu kelompok lagi menggambarkan 5 hal yang mengganggu mereka sehari-hari. Kelompok terakhir menulis 5 peristiwa yang berdampak kecil pada mereka. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa para anggota kelompok yang bersyukur merasa lebih baik mengenai kehidupan mereka, lebih optimis tentang masa depan, dan melaporkan lebih sedikit masalah kesehatan. Mengucap syukur sanggup mengubah cara kita memandang kehidupan. Mengucap syukur bahkan dapat membuat kita lebih berbahagia. Alkitab telah lama memuji manfaat bersyukur kepada Allah. Karena hal itu mengingatkan kita akan karakternya. Kitab Mazmur berulang kali menyerukan umat Allah untuk mengucap syukur kepadanya karena Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, tertulis di dalam Mazmur 100 ayat 5, dan untuk bersyukur kepadanya atas kasih-Nya yang tak berkesudahan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dapat kita lihat dalam Mazmur 107 ayat 8 lalu ayat 15 kemudian ayat 21 dan ayat 31.
Saat Rasul Paulus menutup suratnya kepada jemaat Filipi, surat itu sendiri adalah semacam ucapan terima kasih kepada jemaat yang telah mendukungnya. Ia menghubungkan doa syukur dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, tertulis di dalam kitab Filipi 4 ayat 7. Dengan berfokus pada Allah dan kebaikannya, kita menemukan bahwa kita dapat berdoa tanpa merasa cemas. Dalam setiap situasi, dengan ucapan syukur. Mengucap syukur mendatangkan kedamaian yang menjaga hati dan pikiran kita dan mengubah cara kita memandang kehidupan. Hati yang dipenuhi rasa syukur membangkitkan jiwa yang penuh sukacita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang mengancam rasa syukur Anda? Bagaimana Allah memanggil Anda untuk mengucap syukur dengan sukacita, ketika Anda membawa pergumulan Anda kepadanya? Hal ini patut kamu ketahui. Perangkat sastra yang sering dipakai Paulus dalam tulisannya dikenal sebagai asindeton, penghilangan konjungsi dengan sengaja agar menjadi sesingkat dan sepersuasif mungkin. Paulus memakai perangkat ini di akhir suratnya kepada jemaat di Filipi. Dapat kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Ketika ia memberikan 4 nasihat, bersukacitalah 2 kali, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, janganlah hendaknya kamu khawatir, dan nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Meskipun tampaknya perintah-perintah tadi tidak saling berkaitan, kata-kata kebaikan hati dan khawatir merujuk pada konteks penganiayaan yang sedang diderita oleh jemaat Filipi. Pemakaian asindeton memberikan kekuatan motivasi pada kata-katanya dari penganiayaan yang dideritanya sendiri. Paulus menulis dengan dorongan dan tekanan sebanyak mungkin untuk mendorong jemaat Filipi agar terus berpegang pada Yesus dan menunjukkan kesaksian iman yang baik. Mungkin mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika keadaan sedang baik-baik saja. Tetapi, alangkah sulitnya melakukan hal itu ketika kita tengah berada dalam kesesakan. Yang sangat disayangkan, ada banyak orang lupa mengucap syukur karena terlena dengan segala kenyamanan dan kenikmatan hidup. Dalam hidup kekristenan, sebuah ucapan syukur sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting, bukan hanya untuk menunjukkan kita sebagai pribadi yang menghargai segala yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup ini, tetapi juga karena ada kuasa di balik ucapan syukur. Rema hari ini pun berbicara jelas mengenai hal tersebut. Dibanding dengan mengkhawatirkan banyak hal, kita diingatkan untuk menyatakan segala keinginan kita dalam doa dan permohonan sambil mengucap syukur. Mengapa hal ini penting untuk diingat? Karena pada kenyataannya, ada banyak di antara kita yang lupa untuk mengisi doa-doa kita dengan ucapan syukur. Mungkin kita memang memulai doa kita dengan ucapan terima kasih, tetapi seberapa banyak yang benar-benar menghayati ucapan syukur itu secara sungguh-sungguh atasnya? Seringkali, kita hanya sekedar terbiasa mengucapkannya, sementara isi pikiran kita sudah langsung penuh dengan daftar permintaan sejak awal kita mulai berdoa. Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita menghadapi semua permasalahan kita sendirian. Tuhan mendengar dan siap mengabulkan permohonan kita. Hanya saja, nyatakanlah itu dengan ucapan syukur yang sesungguhnya.
Penuhi diri kita terlebih dahulu dengan iman yang disertai rasa percaya sepenuhnya. Jangan biarkan sukacita Allah yang sejati hilang dari diri kita. Lalu berdoalah. Kita pun akan menemukan betapa pentingnya ucapan syukur dalam hidup kita. Bukan saja ketika hidup tengah tenang, tetapi terlebih ketika guncangan demi guncangan membuat kita terlempar ke sana kemari. Justru, ucapan syukur yang kita naikkan di saat seperti itulah akan membuat doa kita menyentuh sorga dan mendatangkan mujizat besar. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.